Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Safira Putri Najipa, dari kelompok 11 akan mencoba menjelaskan materi tentang Komisi Informasi Publik dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfan Khairul Umam LLM pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kelembagaan Negara. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Komisi Informasi Pusat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud lembaga independen. Lembaga independen adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Lembaga independen ini sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pada umumnya, adapun latar belakang dibentuknya lembaga independen adalah yang pertama, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi. Kedua, akibat kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada. Ketiga, adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat kecil dan masyarakat menengah. Selanjutnya, Komisi Informasi Publik dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 untuk berkomunikasi bebas dan mengakses informasi. Berdasarkan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa setiap orang di dalam negara Republik Indonesia berhak untuk melaksanakan komunikasi dan berhak untuk menerima atau memperoleh informasi, terutama dalam mengembangkan dirinya serta di lingkungan sosial di sekitar, dan berhak untuk mencari, berhak untuk memperoleh, berhak untuk memiliki, berhak untuk mengolah, dan berhak untuk menyampaikan informasi publik. Informasi yang bersifat publik berhak didapatkan oleh semua orang. Informasi juga harus diberitahukan dan disampaikan kepada publik tanpa batasan apapun, dan harus terbuka. Jika informasi yang diberikan tidak benar-benar terbuka atau sebagian tertutup, maka tidak semua informasi akan disampaikan kepada orang-orang. Karena pada dasarnya informasi harus bisa dengan bebas disampaikan agar semua orang yang berhak bisa mendapatkan informasi tersebut. Namun, karena seiringnya berjalannya waktu, keterbukaan informasi publik ini memunculkan permasalahan baru, yaitu sengketa antara pemberi informasi dan juga badan dan atau individu yang memperoleh informasi. Juga banyak badan dan atau individu yang belum memahami tata cara memperoleh informasi. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah pusat membentuk lembaga independen yang disebut Komisi Informasi. Komisi Informasi Publik yang selanjutnya disebut Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik, serta kategori informasi publik yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Dalam menjalankan undang-undang untuk mencapai tujuan dari keterbukaan informasi publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik pada pasal 3, Komisi Informasi dalam mendorong terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik melakukan beberapa cara melalui yang pertama, Komisi Informasi membuka informasi publik seluas-luasnya dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan maupun kebijakan publik, sehingga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Lalu yang kedua, Komisi Informasi mendorong badan publik untuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara profesional untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Yang ketiga, kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk mendorong kesadaran akan haknya dan keberanian masyarakat menggunakan haknya tersebut dalam mengakses informasi publik dan berani menyengketakan jika tidak mendapatkan haknya. Selanjutnya, Komisi Informasi sendiri terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara yang bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR RI yang dimana susunan keanggotaannya terdiri dari 7 orang. Kedua, adanya Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan, yang dimana susunan keanggotaannya terdiri dari 5 orang. Selanjutnya, jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota, dapat dibentuk yang masing-masing berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan, yang dimana susunan keanggotaannya ini juga terdiri dari 5 orang. Masing-masing Komisi Informasi itu sendiri berdiri sendiri tanpa terikat hubungan susunan kelembagaan yang bersifat hierarkis, lazimnya lembaga-lembaga yang tersusun secara vertikal dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Susunan keanggotaan untuk setiap Komisi Informasi mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Lalu, setiap Komisi Informasi juga dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap menjadi anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua yang juga merangkap menjadi anggota, yang dimana ketua dan wakil ketua ini dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi tersebut melalui musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan pemungutan suara.